Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristia Mandak, NIM 22 dari kelompok 5 yang akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Al-Khulafa yang memiliki arti pengganti atau pemimpin dan Al-Rasyidun yang memiliki arti dibimbing dengan benar atau menurut sebagian muslim mendapatkan petunjuk. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Al-Khulafa Al-Rasyidun dapat diartikan sebagai para pemimpin yang dibimbing dengan benar. Para Khalifah Rasyidin sering disebut Khulafaur Rasyidin atau Rasyidin adalah sebuah sebutan 4 khalifah pertama yang memimpin negara Islam atau khilafah, kekhalifahan Rasyidin setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Itu terbagi dua bagian, yakni ada periode Madinah dan juga periode Mekah. Pada periode Mekah, Nabi Muhammad SAW lebih menitik beratkan pada pembinaan moral dan akhlak, serta tauhid kepada masyarakat Arab yang bermukmin di Mekah. Sedangkan pada periode Madinah, Nabi Muhammad SAW melakukan pembinaan di bidang sosial dan politik. Disinilah pendidikan Islam mulai bertumbuh dan berkembang dengan pesat. Pendidikan Islam pada periode ini disandarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Madinah adalah kisah keberhasilan Nabi untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, damai, dan beradab. Keberhasilan itu menjadi sumber kebanggaan dan inspirasi bagi umat Islam. Sumber dari masa lalu hingga saat ini. Madinah adalah simbol kemenangan yang dapat membangkitkan semangat solidaritas kita sebagai umat Islam yang ada di dunia ini. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka tampuk pemerintahan dilanjutkan oleh Khalifah Rasyidin. Di antaranya ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pemerintahan para khalifah ini yang disebut dengan kekhalifahan Rasyidin 632 sampai 661 Masehi dianggap dalam Islam ialah sunni, artinya merupakan model atau sunnah yang harus diikuti dan diteladani dari sudut pandang agama. Selanjutnya saya akan membahas tentang pendidikan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang pertama dari kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW yang diberitahu masuk surga. Dia khalifah pertama yang menerima ajaran beliau dan memeluk Islam. Dia juga khalifah pertama yang meneruskan perjuangan setelah beliau wafat. Abu Bakar adalah sahabat yang terpilih untuk menggantikan dan meneruskan posisi Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin negara dan umat muslim. Dia juga berjuang mengkonsolidasikan agama Islam di. Setelah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah pendidikan pada masa Umar bin Khattab 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Beliau adalah khalifah kedua dari kalangan Khulafaur Rasyidin. Khalifah yang lurus yakni Umar bin Khattab. Ia merupakan satu di antara tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam. Ia terkenal dengan tekad dan kehendaknya yang sangat kuat, cekatan dan karakternya yang berterus terang. Sebelum menjadi khalifah, ia dikenal sebagai pribadi yang keras dan tidak mengenal kompromi dan bahkan sangat kejam. Di bawah pemerintahannya, imperium Islam meluas dengan kecepatan yang luar biasa. Dapat dikatakan bahwa orang yang terbesar pengaruhnya setelah Nabi dalam membentuk pemerintahan Islam dan menegaskan coraknya adalah Umar bin Khattab. Umar dikenal sebagai sahabat Nabi. Ijtihad Umar di kalangan ahli fikih misalnya mengusulkan penyelenggaraan sholat tarawih berjamaah, penambahan kalimat as-sholatu khairun minan naum, sholat lebih baik daripada tidur dalam azan subuh, ide tentang perlunya pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, dan penentuan kalender Hijriah. Dalam hal pendidikan, Umar membangun tempat-tempat pendidikan. Sekolah misalnya juga menggaji guru-guru, imam, muezzin dari dana Baitul Mal. Situasi sosial dan politik pada masa Khalifah Umar bin Khattab berada dalam keadaan yang stabil. Wilayah yang dikelola pemerintahan Islam pada waktu itu semakin luas, yang meliputi semenanjung Arabia, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Maka sebab itu penyebaran syariat dan pendidikan Islam mengalami perkembangan yang pesat pada masa beliau. Yang ketiga adalah pendidikan Islam pada masa Utsman bin Affan
23-35 Hijriah atau 644-656 Masehi. Khalifah ketiga periode Khulafaur Rasyidin adalah Utsman bin Affan. Ia terpilih sebagai khalifah oleh sebuah dewan pemilihan yang disebut dengan Syura. Sahabat yang sangat berjasa pada periode-periode awal pengembangan Islam, baik pada saat Islam dikembangkan secara sembunyi-sembunyi maupun secara terbuka. Proses pendidikan Islam pada masa Utsman bin Affan tersebut lebih ringan dan lebih mudah dijangkau oleh seluruh peserta didik yang ingin menuntut ilmu dan belajar Islam. Karena pada periode ini, para sahabat bisa memilih tempat yang mereka inginkan untuk memberikan pendidikan pada masyarakat. Dengan demikian, pada periode ini umat Islam sudah tersebar luas, yang dimana mereka memerlukan pemahaman Al-Quran yang mudah dimengerti dan mudah dijangkau oleh alam pikirannya. Peranan hadis atau sunnah Rasul sangat penting untuk membantu dan menjelaskan Al-Quran. Yang keempat adalah pendidikan Islam pada masa Ali bin Abi Thalib, 35-40 Hijriah atau 656-661 Masehi. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat. Beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak atau remaja. Pada saat itu, Khalifah Ali tidak memiliki waktu untuk memikirkan permasalahan dalam sektor pendidikan karena perhatiannya berfokus penuh pada permasalahan keamanan dan kedamaian umat Islam, sehingga penyelenggaraan pendidikan Islam yang berlangsung tidak mengalami perbedaan dengan masa sebelumnya, bahkan mengalami kemunduran. Kesimpulannya adalah Khalifah Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah pengganti Rasulullah Muhammad SAW setelah beliau wafat. Dengan semangat untuk menyebarkan pendidikan Islam, mereka berusaha dengan menyerang daerah-daerah yang tidak mau masuk Islam. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah dilaksanakan dalam dua periode, yaitu periode Mekah dan Madinah. Periode Mekah dilakukan 3 tahapan, yaitu dengan sembunyi-sembunyi, secara terang-terangan, dan tahapan seruan umum. Sedangkan pendidikan periode Madinah merupakan kelanjutan pendidikan di Mekah, yaitu pembentukan dan pembinaan masyarakat baru menuju satu kesatuan sosial politik, pendidikan sosial, politik, dan kewarganegaraan, serta pendidikan anak. Pasca meninggalnya Rasulullah SAW, pendidikan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Pendidikan pada masa ini dibagi menjadi 4 periode, yakni periode Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, periode Umar bin Khattab, periode Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pendidikan Islam pada periode Abu Bakar As-Siddiq sama dengan pelaksanaan pendidikan periode Rasulullah, baik dari segi materi dan lembaga pendidikannya. Pendidikan pada periode Umar bin Khattab mengalami kemajuan sebab pemerintahan masa ini dalam keadaan stabil dan aman. Selain itu, materi juga sudah dikembangkan. Pendidikan periode Utsman bin Affan tidak terdapat perkembangan jika dibandingkan dengan periode Umar bin Khattab, karena timbul pergolakan dari masyarakat sebagai akibat ketidaksenangan Utsman yang mengangkat kerabatnya dalam urusan pemerintahan. Periode yang terakhir yaitu Khalifah bin Abi Thalib, pendidikan pada periode ini tidak mengalami perkembangan karena pada masa ini terjadi pemberontakan dan peperangan, jadi beliau memfokuskan pada keamanan. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Maaf masih ada yang kurang dalam pengerjaan tugas ini karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.